Oke guys, balik lagi bersama gue Firzi. Wah, kita balik lagi nih video cepet aja sekarang ya. Kemarin timnas bisa menang 3-2 lawan Curaçao. Lumayan banget lawan tim peringkat 84 dunia. Anak-anak timnas mainnya bagus banget. Dan kali ini gue pingin membahas 5 hal menarik dari pertandingan timnas Indonesia versus Curaçao tadi malam. Oke, kita langsung aja ya. Pertandingannya oke banget dan gue yakin semua pasti nonton. Dan sekarang gue ingin mengatakan yang poin pertama adalah ini adalah generasi timnas yang menurut saya mengasihkan banget, luar biasa banget karena pemain generasi tim ini kayak punya segalanya ya. Kalau kita lihat pemain-pemainnya itu punya kombinasi pemain yang skillful, flair players dan mereka yang tangguh di lapangan. Kita punya Witan, Egy, Marcelino, Sadil, tapi kita juga punya pemain yang kokoh kayak Kambuaya, Irianto, Klok. Kombinasinya pas. Tim ini juga punya kombinasi senior dan pemain muda yang bagus. Fahrudin, Klok, dan kita juga punya pemain-pemain yang masih muda kayak Marcelino, Elkan, dan pemain-pemain yang terus dinaikkan Sintayong dari tim U20 ke tim senior kayak Ferrari dan seharusnya kemarin Cahaya Supriyadi juga seharusnya masuk. Belum itu juga, bukan itu juga karena kita ada kombinasi pemain lokal dan pemain luar negeri. Nah, ini menarik nih kayak pemain kayak Rian, kayak pemain kayak Rizky Rido, kayak Yakob Sayuri, itu mereka blend dengan pemain-pemain dari luar kayak Elkan, Witan, dan Egy, dan ini menurut saya memberikan kombinasi tim ini yang menarik banget, luar biasa banget. Belum juga kita punya kehadiran Dimas Derajat sebagai striker ujung tombak yang menurut gue ya dia tenang dan pintar mengambil keputusan kapan dia menendang serta kapan dia kasih lay off bola yang menurut gue bagus banget. Bola-bola pelan tektokan dia itu one two dia kepada Klok dan juga kepada Irianto kemarin memberikan timnas striker pantul yang kita butuhkan. Dan kemarin Dimas mencetak gol luar biasa, back heel itu gol keduanya dari 5 caps. Oke, sekarang yang poin kedua yang mungkin nggak terlalu positif tapi seharusnya juga bisa jadi bahan masukan adalah transisi bertahan yang sebenarnya perlu diperbaiki ya. Ini jadi sorotan kemarin, komentator Bungkus dan Rendra kalau nggak salah juga berkali-kali bilang soal transisi negatif ini yang kadang masih kecolongan. Beberapa kali pemain kita telah turun dan terlalu fokus ke pemain-pemain yang menguasai bola, jadi ada banyak sehingga menyebabkan ruang pemain-pemain yang nggak terjaga di sisi samping lapangan. Ini yang harus menurut saya harus diperbaiki di pertandingan berikutnya. Nah, masalahnya kan problem transisi ini kalau pada perhatiin, kalau kita nonton juga timnas U20 kemarin di kualifikasi Piala Asia juga menjadi masalah bagi timnas kita. Jadi kita harus mempertanyakan apakah ini masalah coaching dengan pelatih ataukah ini karena kurangnya waktu yang dihabiskan di lapangan latihan. Memperbaiki sisi ini, tapi STY udah bilang sekali kalau evaluasi laga dari pertandingan kemarin adalah organisasi pertahanan. Jadi emang dia mengaku memang kurang waktu latihan bertahan, tapi memang dia akan fokus untuk memperbaikinya. Setidaknya timnas masih bisa membatasi para pemain Curaçao ke hanya 3 tembakan tepat sasaran dalam 90 menit. Di sisi sebaliknya emang transisi positif kita, setidaknya transisi menyerang ini mengundang pujian dari pelatih lawan, dan dia mengatakan bahwa transisi bertahan ke menyerang kita merepotkan pertahanan mereka. Oke, di poin ketiga kita ada Pratama Arhan, senjata paten, senjata nggak ortodoks yang menurut gue bisa mengejutkan lawan-lawan bukan hanya di Piala AFF lagi tapi di Piala Asia nanti. Gol Fahrudin datang dari mungkin ketidaksiapan para pemain bertahan Curaçao dalam menghadapi lemparan ke dalam Arhan ya. Jadi dia berkali-kali, Arhan juga udah nunjukin value dia ke tim dengan lemparan ke dalam mumpuni ini. Jadi ini lemparan ke dalam ini kita bisa lihat dapat menjadi senjata yang bagus melawan tim yang secara fisik emang masih lebih besar dari kita. Yang penting para pemain kita bisa dapat second ball. Kalau duel pertama nggak bisa, second ball nggak bisa. Dan ini akan penting nanti di Piala Asia dan juga ya tentu saja nanti di Piala AFF. Oke, kemudian kita geser ke poin keempat, yaitu pemain yang menarik perhatian gue dari laga tadi malam adalah Mark Klok, penyeimbang lapangan tengah.
dia tenang dalam penguasaan bola, tapi dia juga tangguh dalam melakukan break up play, karena kita lihat dia juga bisa melakukan break up play. Dia seorang unit yang besar dan mengintimidasi di lapangan tengah. Jadi dia udah buktiin diri, dia jadi komponen integral dalam cara bermain pasukan STY ini. Sekarang adalah tinggal siapa yang bermain bersama dia di lini tengah, karena kalau kita lihat Ricky Kambuaya mungkin belum menemukan kembali performa terbaiknya seperti di Piala AFF. Marcelino bisa jadi opsi karena dia ball carrier yang sangat bagus, sementara visi, distribusi, dan set piece Abimanyu juga bagus. Itu bisa jadi alternatif juga di lini tengah. Jadi emang kita punya beberapa alternatif untuk menemani Klok, dan ini pilihannya sangat bagus terkait dengan poin pertama soal komposisi tim tadi. Oke, nomor 5 sekarang adalah soal sang pelatih sendiri yang terus mengasah performa Garuda. Oke, jadi dengan pertandingan kemarin, Coach Shin itu hanya kalah sekali saat timnas Shin Taeyong akhirnya hanya kalah sekali saat menukangi timnas senior sepanjang 2022. Itu datang ketika melawan Jordan ketika kita kalah 0-1. Jadi dilihat dari transfer market, STY telah melatih timnas senior 22 kali dengan catatan 12 kemenangan, 5 seri, dan 5 kalah. Di catatan itu 22 pertandingan itu timnas mencetak 51 gol dan 21 kali kebobolan. Ini catatan bagus yang kian menunjukkan kelas STY kalau menurut saya, apalagi kalau kita ingat ia datang tuh persis sebelum pandemi ya. 1 tahun pertamanya di Indonesia praktis tanpa Liga 1 bergulir, dan dia kemudian mengumpulkan pemain dan berlatih di tengah kondisi dan keterbatasan pandemi. Secara ranking FIFA dari Footy Rankings, kemenangan ini menambah 7,41 poin bagi timnas Indonesia, dan kita naik 3 posisi di ranking FIFA ke peringkat 153. Of course tentu aja ini bisa turun lagi kalau kita kalah pada pertandingan kedua Selasa nanti ya di Bogor ya, di Pakansari. Tapi ini peningkatan, ini sudah melakukan progres karena Indonesia berada di peringkat ke 173 pada 2020. Jadi ini bukti kemajuan timnas, dan kedepannya Ketum Iwan Bule udah bilang kalau Garuda ingin mencari lawan di peringkat 50 dunia untuk semakin mengasah peringkat FIFA kita. Jadi ya lumayan ya. Dan itulah adalah 5 hal menarik dari pertandingan timnas Indonesia lawan Curaçao gue, yaitu ini generasi timnas yang mengasihkan, tapi ada catatan transisi bertahan kita perlu diperbaiki. Pratama Arhan yang jadi senjata paten mungkin juga di Piala Asia nanti. Performa Mark Klok menurut saya luar biasa, dan 5 STY terus asah performa Garuda. Oke guys, itu dari gue. Gimana menurut kalian soal performa timnas tadi malam, dan bagaimana menjelang laga kedua kita lawan Curaçao? Tinggalin komen dan komentar, dan silakan diskusi di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya guys kalau suka. Thank you banget dan nonton.